Nah, yang pertama adalah inovasi di bidang penelitian. Tidak bisa dipungkiri bahwa riset merupakan salah satu kunci dari pengetahuan dan sebagai dasar penemuan solusi yang tepat dengan cara yang sistematis. Melalui hasil riset, kita juga dapat mengembangkan berbagai inovasi yang dapat diaplikasikan langsung ke masyarakat. Nantinya, tanpa perlu panjang-panjang lagi, kita langsung saksikan video inovatif di bidang penelitian hasil karya mahasiswa S1 Psikologi UGM berikut ini. Pandemi COVID-19 di Indonesia telah berlangsung sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini. Telah diketahui umum bahwa penambahan kasus tiada henti dapat mengakibatkan hal-hal yang buruk, seperti resesi ekonomi, kekurangan kapasitas rumah sakit, dan kelelahan pada pekerja kesehatan. Namun, tidak mudah menggerakkan masyarakat untuk melakukan langkah-langkah penekanan angka penularan. Ada yang patuh terhadap protokol, banyak juga yang tidak. Apa saja yang membedakannya? Kami melakukan survei terhadap 479 warga negara Indonesia dari berbagai usia dan daerah untuk mengetahui persepsi risiko dan perilaku protektif mereka dalam menghadapi pandemi. Dengan data-data demografis, skala pengukur persepsi risiko, perilaku protektif, dan sifat kepribadian, kami melakukan analisis dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Pertama, terdapat perbedaan gender dalam persepsi risiko dan perilaku protektif dalam menghadapi pandemi. Perempuan cenderung mempersepsi bahaya COVID-19 lebih tinggi dibandingkan laki-laki, serta melakukan lebih banyak upaya-upaya perlindungan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan tinggal di rumah, apabila dibandingkan dengan laki-laki. Kedua, persepsi risiko memiliki kaitan dengan perilaku protektif. Semakin tinggi persepsi risiko bahaya COVID-19 yang dimiliki seseorang, maka semakin banyak pula perilaku protektif yang akan ia lakukan. Ketiga, terdapat ciri kepribadian tertentu yang berkaitan dengan semakin tingginya perilaku protektif. Ciri pertama adalah conscientiousness, yaitu kecenderungan seseorang untuk berperilaku teratur dan patuh pada aturan. Ciri kedua adalah agreeableness, atau kecenderungan seseorang untuk bersikap ramah dan peduli dengan orang lain. Lalu, apa yang dapat dipelajari dari temuan tersebut? Edukasi untuk melakukan tindakan protektif dapat dilakukan dengan cara yang lebih spesifik. Yang pertama adalah menyasar demografi laki-laki. Misalnya, melakukan penyampaian pesan himbauan yang disalurkan lewat media platform dengan mayoritas audiens laki-laki. Kedua, dalam menggerakkan masyarakat untuk bertindak, hendaknya dilakukan dengan meningkatkan persepsi risikonya. Bahaya, kerugian, dan dampak negatif pandemi dapat terus disuarakan seiring dengan pesan-pesan upaya pencegahan tanpa menyebarkan kepanikan. Ketiga, edukasi dapat dilakukan dengan cara-cara yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dengan orang lain, tidak hanya dirinya sendiri. Misalnya, melakukan upaya pencegahan demi kesejahteraan petugas kesehatan maupun bagi orang tercinta yang beresiko lebih tinggi. Menghimbau masyarakat untuk bertindak sesuai protokol memanglah tidak mudah. Namun, hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga dunia. Semoga kita semua dapat berkontribusi dalam penanganan masalah pandemi dan bisa saling menguatkan. Sekian hasil penelitian kami, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan mari kita saling mengingatkan untuk terus menjaga satu sama lain.
Bersama, kita pasti bisa melewati pandemi. Hello everyone, we are going to present our research about the child abuse during the pandemic in Indonesia. Children are the most vulnerable group to crime. The involvement of children in domestic violence cases is common and varies in the way children are exposed. In Indonesia, there has been an ongoing effort in defining what child abuse is. According to Law Number 35 of 2014, amending Law on Child Protection Number 23 of 2002, namely, every act directed to children that result in misery or physical, psychological, sexual suffering, and/or an act of negligence, including threats to commit acts, coercion, or illegal deprivation of liberty against law. During a pandemic, social distancing, protection in place, limited travel, and closure of key community resources tend to dramatically increase the risk of family violence. In addition, economic hardship occur more frequently during a pandemic as a result of layoffs or unpaid leave. These factors have potentially led to the child abuse in a pandemic setting. From March 2nd, the first case of COVID-19 in Indonesia, to April 25, 2020, Symphony PPA recorded 368 reports of domestic violence cases against children. Child abuse victims psychologically are reported to have low self-efficacy, low self-esteem, depression, and increased risk of PTSD compared to normal children. More specifically, in child abuse cases, victims rarely experience a sense of justice and closure following their involvement in the criminal justice system because they are excluded from the process, are not consulted, and are treated, at best, as object of protection rather than as stakeholders. Due to this urgency, researchers feel the need to explore the factors of child abuse and seek further regarding children's accessibility to help, especially in a pandemic setting, as the problems that arise are increasingly complex. This study used an inductive semi-grounded theory approach to explore child abuse cases during the COVID-19 pandemic in Indonesia. This method is used because the child abuse topic specifically in the pandemic setting is considerably new in Indonesia. We collected and selected official government data and news reports, and then we recruited qualified stakeholders from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection and NGOs using a purposeful sampling methods. The participants were first given informed consent prior to the interview. We conducted a thematic data analysis with coding techniques to generate themes around factors causing child abuse and children's accessibility to seek support. We also did inter-rater analysis and reporting back to the participants. Although there is already a law addressing child protection in Indonesia, with the pandemic still ongoing, there is increased risk of child abuse. There are several factors found in child abuse cases during this pandemic in Indonesia. With the greater social distancing policy being implemented, the increased encounter between family members works as a triggering factor. In social situational factors, children lost a protective aspect due to limited travel, social distancing policy, and closure of key community resources. Economic and parents-related factors were also reported as there is increased stress among parents due to the worsening of financial condition. Furthermore, individual and community risk factors such as gender, disabilities, and rural areas were also recorded. We found that children, as one of the most vulnerable groups, are unable to access help as it moved to online assistance. The accessibility problem is caused by the factors mentioned before. For example, child victims' inability to access help was due to them being marginalized and due to school closure. One of the stakeholders stated that the support for child victims should be done immediately, appropriately, and affordable. There are also findings regarding the forms of child abuse. Physical, psychological, and sexual abuse are the three most reported cases during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Furthermore, in battling child abuse cases, the deinstitutionalization of victims is one of the main goals. Every program designed to help the child abuse victims must not result in the victim's dependency on the institution. Our study shows that the factors causing child abuse do not only affect the cases, but also create an accessibility problem in Indonesia, as the factors that causes the child abuse also hinder the victim from accessing help during the pandemic. Because of that, children whose rights are already at risk of being abused become even more vulnerable. According to the Alliance for Child Protection in Humanitarian Action of 2020, any policy aimed at reducing the number of COVID-19 patients that causes restriction into the community has to guarantee access to child protection. One way to respond to this situation is by carrying out service forms, SOPs,
providing social workers and community assistance to the vulnerable family, which acts as a social protection so that they can help in the long term for all basic and public services. Thank you for your kind attention and have a great day. Selamat pagi, siang, atau sore Bapak, Ibu, dan rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Tingkat Literasi Kesehatan Mental Terhadap Perilaku Self-Diagnosis Gangguan Mental. Penelitian ini dilakukan oleh 3 orang mahasiswa Fakultas Psikologi UGM Angkatan 2019 yang diketuai oleh Fadia Nisya Prasanti dan beranggotakan Osilivia S. dan Tiffany Erika Aji Ika. Penelitian ini di bawah bimbingan Bapak Fauzan Heru Santoso, MSI, PhD. Selanjutnya, mari kupas penelitian yang telah kami lakukan. Pertama, hal apa yang melatar belakangi penelitian kami? Kesadaran masyarakat akan isu kesehatan mental semakin tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya pengikut akun-akun kesehatan mental, influencer-influencer yang membahas isu kesehatan mental, hingga maraknya kampanye kesehatan mental seperti berikut ini. Lalu, bagaimana mahasiswa atau orang-orang dengan latar belakang psikologi menyikapi isu-isu terkait kesehatan mental? Orang-orang dengan latar belakang psikologi tentu memiliki banyak sumber dan akses pengetahuan terkait informasi kesehatan mental, seperti buku pegangan, jurnal, dosen, rekan sesama, dan masih banyak lagi. Bahkan, lingkungan mendorong mereka untuk berhadapan dan aware terhadap isu-isu kesehatan mental hampir setiap waktu. Akan tetapi, ternyata banyaknya ketersediaan literatur saja tidak cukup untuk mengatakan bahwa seseorang telah memiliki literasi yang baik. Kurangnya literasi pada mahasiswa dapat menyebabkan mahasiswa tidak melakukan pengecekan informasi kembali, sehingga bisa jadi informasi yang didapat kebenarannya tidak valid. Kemampuan literasi tidak hanya mencakup membaca dan menulis. Secara khusus, literasi kesehatan mental merupakan kemampuan rekognisi gangguan mental, pengetahuan tentang cara mencari informasi kesehatan mental, faktor risiko dan penyebab, self-treatment, dan keberadaan bantuan profesional, serta sikap yang mendorong rekognisi gejala dan pencarian bantuan, atau self-seeking behavior. JOM 2017 menyatakan bahwa tingkat literasi kesehatan mental yang tinggi akan membentuk rekognisi gangguan mental lebih awal, dan intervensi gangguan secara layak. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa seseorang yang memiliki tingkat literasi kesehatan mental yang kurang baik lebih rentan mengalami self-diagnosis. Lalu, apa itu self-diagnosis? Self-diagnosis adalah proses saat seseorang, individu, mengobservasi dirinya sendiri tentang gejala patologis yang ia rasakan dan mengidentifikasi diri dengan jenis penyakit atau gangguan tertentu berdasarkan pengalaman di masa lampau atau ketersediaan informasi pada media populer, seperti internet atau buku, tanpa melakukan konsultasi kepada profesional. Mengapa kita tidak boleh melakukan self-diagnosis? Diagnosis gangguan mental tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat karena membutuhkan observasi dan monitoring dalam kurun waktu tertentu hingga jangka panjang beserta metode lain seperti pemeriksaan fisik, tes laboratorium, dan self-report. Oleh karena itu, seseorang dengan literasi kesehatan mental yang baik akan cenderung bijak dalam mengidentifikasi gangguan mental serta penanganannya daripada orang dengan literasi kesehatan mental yang kurang. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh tingkat literasi kesehatan mental dalam perilaku self-diagnosis. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan aplikatif mengenai faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan self-diagnosis sehingga menumbuhkan kesadaran mengenai bagaimana merespon informasi mengenai kesehatan mental dengan tepat, serta mencegah praktik-praktik diagnosis mandiri gangguan mental yang semestinya hanya dilakukan oleh profesional. Hipotesis kami adalah kami berasumsi bahwa literasi kesehatan mental akan mempengaruhi perilaku self-diagnosis gangguan mental. Pembuktian hipotesis dilakukan melalui studi kuantitatif kausal.
Kami menggunakan desain penelitian kuantitatif kausal dan teknik analisis yang kami gunakan adalah regresi linear sederhana. Untuk mengukur tingkat literasi kesehatan mental, kami mengadaptasi skala The Mental Health Literacy Scale milik O'Connor dan Casey tahun 2015 yang terdiri dari 35 item dengan tipe jawaban skala Likert yang mencakup 6 subskala seperti yang tercantum di PPT. Sementara itu, untuk mengukur self-diagnosis, kami menyusun skala self-diagnosis secara mandiri, dikarenakan masih minimnya penelitian dan sumber referensi tentang self-diagnosis dan pengukurannya berdasarkan definisi operasional self-diagnosis. Dari definisi operasional tersebut, didapatkan 3 aspek self-diagnosis. Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, kami memutuskan untuk mengurangi jumlah item total final menjadi 35 item dengan rincian 19 item dari tingkat literasi kesehatan mental dan 16 item dari skala self-diagnosis. Skala kemudian kami masukkan ke dalam Google Form dan kami sebarkan melalui berbagai media sosial selama kurang lebih 20 hari. Berikut hasil yang kami dapatkan dengan menggunakan program Excel Katek V.01 milik Widiarso, kami menghasilkan kategori partisipan yaitu sebanyak 67,5% memiliki tingkat kesehatan mental yang tinggi dan 97,5% partisipan memiliki perilaku self-diagnosis yang sedang. Dalam pengujian, kami menggunakan teknik regresi dan didapatkan hasil yang tidak signifikan dengan P 0,696. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh tingkat literasi kesehatan mental terhadap perilaku self-diagnosis. Selanjutnya, limitasi studi. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi pada populasi mahasiswa atau alumni psikologi universitas di DIY, dikarenakan menggunakan teknik non-probability sampling yaitu convenience sampling. Berikut berbagai literatur yang kami gunakan. Sekian pemaparan hasil penelitian kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata. Kami berharap penelitian ini akan memantik penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih khusus. Atas perhatian dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alcia-Bila, mahasiswi Fakultas Psikologi Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian tim kami dengan judul Eksplorasi Dampak COVID-19 terhadap relasi remaja dalam keluarga dan strategi copingnya. Berikut anggota tim kami, ada saya sendiri dan rekan saya Sinta Kartika dan Muhammad Faik. Kami juga dibimbing oleh dosen kami, Mbak Adel. Selanjutnya, saya akan memaparkan alasan mengapa kami akhirnya memilih topik tersebut sebagai topik penelitian kami. Jadi seperti yang kita ketahui, pada 2020 ini wabah COVID-19 melanda dunia. Hal tersebut menyebabkan pemerintah harus menerapkan kebijakan baru seperti PSBB, karantina mandiri, yang mana hal tersebut mengakibatkan diberlakukannya sistem work from home dan juga sistem pembelajaran daring. Nah, perubahan ini memberikan dampak pada berbagai sisi, mulai dari sisi ekonomi hingga hubungan dalam keluarga. Dengan adanya aturan tersebut, keluarga juga harus menghabiskan lebih banyak waktu bersama di rumah. Nah, peran keluarga ini sangat penting dalam membentuk kepribadian, kepercayaan, kemampuan, dan perkembangan seseorang, termasuk remaja. Ketika tidak semua keluarga bisa memenuhi perannya dengan baik, maka remaja membutuhkan strategi coping untuk bertahan menghadapi keluarganya, terutama di masa pandemi ini ketika mereka harus lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Nah, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap hubungan keluarga ke arah yang positif maupun negatif. Oleh karena itu, kami merasa ada kebutuhan untuk meneliti dan memperdalam informasi mengenai dampak COVID-19 terhadap relasi dalam keluarga bagi remaja, serta cara mengatasi hal tersebut. Berikut objektif yang kami ajukan untuk mengetahui persepsi remaja tentang hubungan dalam keluarga mereka, dan bagaimana mereka melakukan perilaku coping mereka selama COVID-19 ini. Kemudian berikut pertanyaan penelitian yang kami ajukan, bagaimana physical distancing memberikan dampak positif dan juga dampak negatif terhadap relasi dalam keluarga, dan apa strategi yang digunakan oleh remaja dalam mengatasi masalah mereka di masa physical distancing. Baik, kita berlanjut pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan open-ended questionnaire untuk mengambil data. Questionnaire disebarkan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain. Dan juga 75 partisipan tercepat yang mengisi form ini akan mendapat reward berupa saldo OVO, GoPay maupun pulsa sebesar Rp20.000. Kuesioner ini kami buka selama 7 hari.
Dan kemudian kita berlanjut pada analisis. Penelitian ini menggunakan analisis tematik dengan bantuan dari aplikasi Anvivo. Lanjut pada hasil penelitian, data demografis yang kami didapatkan 143 partisipan yang mengisi kuesioner ini. Kebanyakan diisi oleh perempuan dengan jumlah sekitar 64%, usia dominannya ada di usia 19-20 tahun dengan jumlah 67%, dan kebanyakan juga tinggal bersama keluarga selama pandemi di angka 92%. Lanjut pada hasil pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah apa dampak positif yang Anda rasakan dari masa physical distancing terhadap relasi dalam keluarga? Kami kelompokkan jawabannya menjadi 3 kelompok besar, yaitu peningkatan kualitas hidup sehat, peningkatan kualitas relasi, dan peningkatan pemaknaan positif. Peningkatan kualitas relasi terdiri dari meningkatkan waktu dan kegiatan bersama, meningkatkan intensitas frekuensi komunikasi, serta meningkatkan pemahaman dan kedekatan emosi dengan anggota keluarga yang lain. Peningkatan kualitas hidup sehat berasal dari responden yang rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Dan terakhir, peningkatan pemaknaan positif terdiri dari orang-orang yang memperoleh pemahaman terhadap pelajaran kondisi sebelum pandemi gitu. Seperti mensyukuri dulu bisa bermain bersama teman, makan bareng, dan lain sebagainya. Lanjut pada pertanyaan kedua, yaitu dampak negatif dari physical distancing. Kami kelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah stresor, peningkatan sumber stresor, dan kedua adalah peningkatan konflik dan perilaku negatif. Stresor utama yang ditemukan pada partisipan adalah hilangnya privasi diri, kestabilan emosi yang menurun, serta tekanan ekonomi keluarga. Dan juga dilaporkan terjadi peningkatan konflik dan perilaku negatif. Lanjut pada pertanyaan terakhir adalah apa saja yang Anda lakukan untuk menangani permasalahan dalam keluarga. Kami kelompokkan juga menjadi 3. Pertama adalah peningkatan aktivitas produktif, peningkatan kuantitas dan kualitas komunikasi, serta peningkatan regulasi diri dan emosi. Peningkatan aktivitas produktif meliputi aktivitas seperti memasak bersama, kemudian aktivitas yang melepas stres seperti menonton TV, mendengarkan podcast, dan mendengarkan musik. Juga peningkatan kuantitas dan kualitas komunikasi, ini menjadi hal yang di-highlight oleh banyak partisipan. Dan terakhir adalah adanya peningkatan kontrol diri seperti berhemat dan peningkatan regulasi emosi seperti lebih bersabar. Baik, sekian hasil presentasi dari penelitian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.